Om Awignamastu Namo Sidem. Om Swastiastu. Umat sedharma yang saya hormati, pada hari ini siraman rohani yang berjudul Sad Anu Darsana. Umat sedharma yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di dalam ajaran agama Hindu, salah satu di antaranya adalah ada disebutkan Sad Anu Darsana. Jadi apa sebenarnya Sad Anu Darsana itu? Jadi di sini dijelaskan bahwa Sad Anu Darsana itu adalah 6 hal yang patut kita renungkan sebagai umat Hindu pada umumnya di dalam mengarungi kehidupan di alam semesta ini. Jadi 6 hal yang patut kita renungkan. Jadi apa di dalam perenungan itu, apa yang harus kita lakukan? Di mana di sini Sad Darsana sesuai dengan ajaran agama Hindu ada diuraikan di dalam Bhagavad Gita Adhyaya 13 Sloka 8 yang berbunyi adalah sebagai berikut. Ya, demikian dikatakan di dalam Bhagavad Gita Adhyaya 13 Sloka 8, yang artinya lepaskanlah indriamu dari ikatan benda-benda duniawi. Bebaskanlah indriamu
dari rasa egoisme, dari rasa hahamkara, dan senantiasalah merenungkan kehidupan dan permasalahan yang dihadapi, baik kelahiran, kematian, duka, umur panjang, atau dosa itu sendiri. Nah, ini yang patut kita renungkan. Jadi 6 ini. Yang pertama adalah jadma. Sudah barang tentu kita bersyukur. Lahir sebagai manusia adalah merupakan makhluk yang paling utama. Karena yang pertama diberikan kelebihan untuk berpikir. Yang kedua, bersyukur kita mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik. Inilah jadma. Nah, oleh karena demikian, tujuan kita lahir ke alam semesta ini atau ke dunia ini adalah yang pertama, sudah barang tentu ingin meningkatkan kualitas hidup kita di alam semesta ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkarma yang baik. Jadi berusaha untuk berbuat yang baik, yang selalu berpegangan teguh pada ajaran agama Hindu yang disebut dengan Trikaya Parisuddha, Manasika, Wacika, dan Kayika, yaitu berpikir yang baik, berbuat yang baik, dan bertingkah laku yang baik. Nah, ini. Nah, jadi di sini yang kedua adalah mertiu. Mertiu itu adalah manusia itu pasti akan mati. Nah, ada pertanyaan. Di dalam Weda itu ada suatu pertanyaan, suatu perenungan. Siapkah ketika manusia itu akan menemukan kematian? Di dalam renungan Weda, di dalam kehidupan sehari-hari, banyak ragam jawabannya. Yang pertama, ada yang menyatakan bahwa manusia itu masih penuh suatu keterikatan. Rasa terikat kepada anak, rasa terikat kepada istri, dan rasa terikat kepada harta benda, bahkan sangat terikat kepada kedudukan atau jabatan yang kita emban pada saat ini. Nah, ini artinya bahwa kesiapan untuk menuju dunia yang sana itu atau kematian itu adalah masih ada keraguan-raguan, masih ada keterikatan. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kita harus ingat, kita ke dunia ini tentu adalah berbuat. Karena pada saat kita akan meninggalkan semua yang ada di alam semesta ini adalah hanya karma wasana yang kita bawa. Kita tidak akan membawa apa-apa. Nah, oleh karena demikian, semua ikatan, semua pengaruh yang ada pada diri kita maupun di luar diri kita, kita harus rela melepaskannya, membebaskan pikiran kita dari pengaruh-pengaruh hal-hal yang terbelenggu oleh rasa ahamkara atau rasa ego dan sifat atau benda-benda keduniawian ini. Ini kita harus bisa bebas. Nah, seperti apa yang dia katakan tadi, bahwa di dalam hidup kita ini kita dipengaruhi oleh dua hal. Ada yang pengaruh dari dalam diri kita, ada yang terpengaruh atau dipengaruhi oleh di luar diri kita.
Nah, inilah yang harus mampu kita hilangkan. Yang pertama, yang pengaruh yang ada pada dalam diri manusia, seperti sadripu, namusuh yang ada pada diri kita. Kemudian sabta timira, 7 macam kegelapan yang ada pada diri kita. Inilah yang mampu kita harus kalahkan, mampu kita harus singkirkan di dalam diri kita dengan suatu etika menjalankan ajaran yang suci, yaitu Trikaya Parisuddha itu sendiri. Ini umat sedharma yang berbahagia. Kemudian di antara jadma dan mertiu, kelahiran sebagai manusia dan kematian, di antara itu masih ada lagi 4 yang mengganjal hidup kita. Yang pertama yaitu yang disebut dengan jara. Jara itu adalah manusia itu, atau kehidupan, perjalanan hidup manusia itu pasti mengalami tua. Tidak mungkin manusia itu akan muda terus. Pasti akan mengalami hidup tua. Nah, untuk itu pada saat kita tua ini, disinilah kita harus perbanyak ajaran atau ajaran-ajaran suci agama yang kita harus renungkan dan kita harus lakukan, praktikkan dan realisasikan di dalam kehidupan kita. Umat sedharma yang berbahagia. Jadi pada saat yang disebut dengan umur tua di sini kita harus mampu melepaskan rasa egoisme, rasa hahamkara kita, dan keterikatan terhadap benda-benda keduniawian. Ini kita harus mampu membebaskan diri dari hal-hal seperti itu di pada umur tua. Kemudian yang keempat adalah sad anudarsana. Yang keempat ini ada dikatakan adalah wiyadi. Wiyadi itu adalah ketika kita hidup di alam semesta ini, kita tidak bisa menghindari apa disebut dengan wiyadi itu, yaitu sakit. Lebih-lebih kalau kita bisa atau hidup menjadi manusia yang sakit-sakitan, wiyadi. Nih. Jadi itu adalah merupakan salah satu bekal hidup kita di alam semesta ini. Sakit itu tidak bisa kita hindari. Siapapun itu manusia, siapapun, berapapun tingginya pengetahuan umat manusia, pasti mengalami sakit. Ini yang disebut wiyadi. Nah, namun kita patut juga syukuri karena sakit yang kita alami di alam semesta ini itu adalah merupakan salah satu penebusan, pengurangan dosa kita setelah nantinya kita meninggal atau mengalami kematian. Ini salah satu. Sehingga karma kita akan berkurang karena sudah ditebus pada saat hidup. Ini adalah wiyadi, sakit. Di dalam ajaran agama Hindu, yaitu dalam kitab Ayurveda, sakit itu ada 3 macam. Yang pertama ada sebut dengan adi daiwika dukkha. Inilah sakit yang kita alami yang diakibatkan oleh hida yang widiwasa atau leluhur kita, atau disebut dengan sakit karena spirit di sini.
Nah, kenapa kita bisa mengalami seperti itu? Karena di dalam ajaran Hindu ada berbagai macam hal yang sering dilakukan oleh umat manusia, pelanggaran-pelanggaran yang semestinya tidak. Misalnya dalam suatu bangunan rumah tangga, adalah bangunan tempat suci, semestinya tidak di sana tempatnya, kemudian ditempatkan di sana, itu adalah merupakan suatu pelanggaran. Inilah merupakan salah satu penyebab yang diakibatkan oleh spirit atau ide yang dewasa atau leluhur. Nah, ini salah satu. Nah, kemudian yang kedua, ada disebut dengan Adhyatmika Dukkha. Jadi Adhyatmika Dukkha ini adalah sakit yang disebabkan oleh psikis, pikiran, karena beban pikiran. Jadi beban pikiran selalu tidak dapat tenang, selalu gelisah, selalu was-was. Nah, inilah yang menyebabkan, sehingga lama-kelamaan kita menjadi sakit. Ini. Nah, oleh karena demikian, di dalam situasi seperti sekarang ini, yang sedang kita hadapi dengan mewabahnya virus corona atau COVID-19 ini, mari kita pergunakan pikir kita dengan tenang, tabah, sabar di dalam menghadapi cobaan ini. Dan salah satu cara untuk mengatasi adalah dengan meningkatkan serada kita, meningkatkan bakti kita ke hadapan Ide Hyang Widiwasa. Dan jangan kita berhenti atau tidak ingat memuja Ide Hyang Widiwasa. Karena semua penyakit yang berasal dari beliau, kita kembalikan kepada beliau dengan jalan berbuat yang baik, dengan jalan bakti kepada Ide Hyang Widiwasa. Ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah Adi Bautika Dukkha. Jadi Adi Bautika Dukkha. Jadi penyakit yang disebabkan oleh virus. Ini memang suatu hal kenyataan yang ada di alam semesta ini. Virus itulah yang menyebabkan. Ini penyakit. Makanya ada berbagai macam wabah seperti yang Tiang katakan tadi. Memang apakah ini adalah merupakan penyakit yang baru? Adalah merupakan ini virus yang baru? Tidak. Memang dari tahun sekian, dari zaman dahulu itu sudah ada berbagai macam virus. Ini adalah bukan merupakan hal yang baru. Ini. Nah, oleh karena demikian, dalam menghadapi kondisi seperti sekarang ini, mari kita bersama-sama. Kita harus dengan waspada menghadapi ini. Dengan jalan berpikir yang jernih, berpikir yang tenang, dengan sabar kita menghadapi, dan di samping itu kita harus mengikuti anjuran daripada Guru Wisesa, yaitu pemerintah, di mana anjuran itu kita lakukan dengan sabar, tenang, dan penuh keyakinan. Dengan apa yang kita lakukan, maka virus ini atau virus corona ini kita mampu atasi. Di mana dalam hal ini umat sedharma yang berbahagia, kembali kami sampaikan, Titiang sampaikan kepada umat sedharma, mari kita tidak henti-hentinya dan selalu ingat dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu Guru Wisesa. Yang pertama itu adalah selalu menjaga hidup
bersih dan sehat. Jangan lupa setiap hari kita cuci tangan dengan bersih, dengan sabun, dengan bentuk sabun apapun. Jangan bosan-bosan mencuci tangan. Nih, itu pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah ingat physical distancing dan social distancing. Ketika kita menerima tamu di rumah, jaga jarak. Ketika kita di tempat kerja, juga harus jaga jarak. Ketika ada pertemuan-pertemuan, ketika kita melakukan ibadah, melakukan persembahyangan, kita ingat jaga jarak. Jangan coba-coba melanggar apa yang disampaikan oleh guru sese kita ini. Dan yang terpenting lagi adalah ingat olahraga, bergerak. Jadi bergerak setiap hari itu harus ini. Kemudian adalah berdoa. Berdoa inilah yang sangat penting. Tidak ada yang mengalahkan. Jangan berdoanya kembang kempis. Baru disuruh oleh orang tua, baru sembahyang. Kalau didiamin, ya tidak ingat. Bahkan mandi pun tidak ingat. Jadi demikianlah umat sedharma dimanapun berada, yang mampu kami sampaikan siraman rohani pada hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, Titiang mohon maaf sebesar-besarnya. Dan Titiang akhiri dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.